Shalom. Apa kabar semua? Luar biasa. Senang sekali mendengarkan kabar yang luar biasa. Tetap semangat, sehat, senantiasa mengandalkan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih untuk kehadiran kita pada malam hari ini. Kita boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Terima kasih juga untuk hambanya yang sudah hadir, Pak Evangelis Roy Nenggolan, juga semua yang sedang menuju ke tempat ini. Biarlah kita bersatu di depan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai peribadahan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala berkat, limpah rahmat, anugerah, kasih setia, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Satu hal kami mengerti, bahwa sekali-kali Engkau tidak akan pernah meninggalkan serta mentelantarkan kami. Engkau Allah Immanuel bagi kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk peribadahan yang terus Tuhan pelihara bagi kami di tempat ini. Beserta kami berdoa, ya Tuhan, kuduskan, sucikan tempat ini. Biarlah kiranya darah Yesus mengcovering tempat ini sehingga hadirat kasih dan kuasa boleh hadir di tempat ini, melawat, menjamah dan memberkati kami semua. Rekan-rekan hamba-hamba Tuhan ambil bagian baik sebagai pemimpin pujian, mungkin singers, para pemain musik, juga pemandu LCD. Tuhan mengurapi pribadi lepas pribadi sehingga pujian, penyembahan, pengakuan akan Allah boleh dinaikkan dari tempat ini. Secara khusus hamba-Mu Bapak Evangelis Roy Nenggolan yang akan menyampaikan isi hati dan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan mengurapinya sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir lidahnya, biarlah kebenaran sabda firman-Mu yang memberkati, melepaskan, membebaskan, dan sungguh sangat amat memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di surga, menghabiskan peribadahan ini hanya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya. Amin. 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 Puji Tuhan, kita siap menyembah Tuhan malam hari ini dengan penuh sukacita karena Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan, selalu memberikan kita kesehatan. Itu nyata saudara, hari ini kita semua bisa berkumpul bersama-sama karena kebaikan Tuhan. Amin. Saudara siap menyembah Tuhan? Amin. Ada siapkan hati kita menyembah Tuhan. Kita mau menyanjung Dia. Tuhan kita Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah pengagungan kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami naikkan bagi hormat dan kemuliaan nama Yesus yang bertakhta di atas pujian kami. Haleluya. Sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar.
sanjung Kau Tuhan, sanjung Kau di tempat ini, sebab Kau memang besar. Ku sanjung
sukacita bersama-sama di tempat ini. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kabarnya pasti baik, luar biasa, amin. Yang luar biasa angkat tangan dulu dong, lambaikan tangan. Lambaikan tangan bagi Tuhan. Tuhan melihat kita semua yang ada di tempat ini. Ketika kita mengangkat tangan, tandanya kita mengimani, walaupun keadaannya tidak baik, saudara, tapi kita mengimani bahwa kita adalah orang yang luar biasa. Karena Tuhan kita luar biasa, maka terjadilah hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Percaya sungguh, saudaraku. Mari kita puji Dia. Dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi mata. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi, kemuliaan saksikan kebesaran cinta-Nya. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Oh, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, semuanya Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tepuk tangan di atas kepala saudaraku. Hey, sama-sama. Dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi Tuhan. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan saksikan kebesaran-Nya diceritakan. Oh Yesus, Yesus, nama Yesus. Hey, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, semuanya Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud
segala jalan-jalan-Mu Tuhan. Oh, Yesusku, kami bangga padamu. Haleluya, terlalu ajaib Kau Tuhan, terlalu ajaib. Oh,
setiap lutut bertelut mengaku, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan yang kami sembah di tempat ini. Engkau menjadi Tuhan dan Raja atas setiap kami, umat-Mu, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Kami agungkan Engkau, kami mengucap syukur karena hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, dan siap melawan setiap kami yang haus dan lapar. Sebab itu hamba-Mu berdoa Tuhan malam hari ini, mari jamah setiap hati kami Tuhan. Dan saat kami menerima firman-Mu Tuhan, biarlah hati yang ada di dalam hati kami Tuhan adalah hati yang gembur, yang siap ditaburi oleh firman-Mu, sehingga berbuah-buah lebat Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, dan urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, pakai mulut lidah, hati, pikiran, pakai dengan bahasa yang sederhana, sehingga setiap kami yang mendengarkannya dan menerimanya, kami bisa melakukannya juga Tuhan. Urapi Tuhan setiap kami di tempat ini, kuduskan, sucikan dengan kuasa darah anak domba Allah, biar para malaikat-Mu juga yang berkemah berkeliling menjagai tempat ini Tuhan, sehingga tempat ini menjadi kudus, dan di mana Tuhan bertahta kami percayakan ada mujizat terjadi di tempat ini. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan sembuhkan, orang yang kehilangan hikmat, kehilangan akal, Tuhan akan mendapatkan hikmat yang baru dari Tuhan, bukan karena kekuatan manusia, tapi karena Engkau sendiri yang berkata-kata kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu yang indah. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama saya katakan amin. Saya akan berikan kemuliaan yang paling dahsyat untuk kita. Katakan haleluya. Sebelum duduk coba lihat kiri kanan Anda, berikan senyum yang paling manis, walaupun tidak terlihat ya, tapi terlihat dari sorot matanya ya. Kalau belum terlihat jelas boleh main mata, juga boleh main mata gitu. Tapi hati-hati Pak kepada pasangan yang sah ya. Silakan duduk Bapak Ibu kalau sudah ya. Saya bersuka cita sekali pagi malam hari ini karena ruangannya penuh, dan saya tahu ini penuh bukan karena kuat gagah manusia, tapi karena ada kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan memenuhi dari hari ke hari, semakin hari ditambahkan di tempat ini. Ada amin? Yang bilang amin saya doain tahun ini dapat rumah baru. Langsung kencang ya. Selalu orang suka kalau diiming-imingi ya, tapi nggak apa-apa. Oke, santai aja. Waktu saya cuma ada 30 menit, jadi saya berharap khotbah saya ini tidak memakan waktu lama. Nanti tolong bisa dibantu juga dengan Efraim. Saya yakin kabar Bapak Ibu semua di sini baik, amin. Mami Lope tadi lagunya lagu tahun 90-an, youth ya, anak muda, dia ikut lompat-lompat, saya semangat. Sehat Mami Lope. Mantap. Oke, hari ini tema yang akan saya bawakan adalah judulnya menabur dan menuai. Menabur kebaikan, menuai jiwa-jiwa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sama-sama kita baca langsung bersama-sama dengan saya dari Galatia 6 ayat yang 7 sampai dengan yang 9. Sudah di depan, saya sangat akan menghargai sekali kalau kita membaca bersama-sama dengan suara yang tidak harus keras, tapi dengan sungguh-sungguh. Setuju? 3, 2, 1. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan menuainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu siap menjadi seorang penuai? Siapa yang mau menuai? Diberkati berlimpah-limpah? Ada? Yang mau diberkati berlimpah-limpah? Tinggi-tinggi. Ini malaikat lagi lewat nih. Semua ya. Oke, saya juga mau diberkati berlimpah-limpah. Amin. Sudah merasakan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah belum? Amin. Wah, habis ini saya ditraktir makan B2 ya. Pada sudah diberkati. Oke, bercanda ya Bapak Ibu ya. Nah, cuma masalahnya Bapak Ibu, next. Ciri orang yang memiliki iman kepada Tuhan adalah orang yang suka menabur atau orang yang suka memberi.
Tapi seringkali yang terjadi adalah orang mau diberkati berlimpah-limpah, mau mendapatkan berkat Tuhan yang dahsyat, berlimpah kali ganda. Bapak, Ibu, Pak, kalau kasih persembahan, ya kan? Dipilih-pilih itu mana yang paling, ya kan? Dompetnya itu tidak terjadi di sini, Bapak Ibu, percayalah. Di sana, kan di sana sini. Di sini tidak terjadi. Amin. Kalau di sini mah luar biasa. Persembahan minggu keempat, minggu ke-1, ke-2, ke-3 full ya Pak. Tetap ada yang ngasih, gitu luar biasa. Murah hati. Good. Nah, Bapak Ibu, banyak orang berdoa minta diberkati berlimpah-limpah, tetapi salah dalam menjalani kehidupan imannya. Saya tulis di situ. Sehingga tidak pernah dijawab doa. Apa maksudnya Bapak Ibu? Seringkali kita ini berdoa, ikut semua doa puasa, doa Esther, doa Daniel, semua. Tapi, maaf nih Pak Ibu, kehidupan kita tidak sejalan selaras dengan apa yang kita doakan. Habis itu ngambek sama Tuhan. Saya sudah berdoa Pak, pagi, siang, sore, malam, tapi saya tidak diberkati. Nah, sama-sama kita belajar Bapak Ibu ya. Saya tidak akan mencoba menggurui Bapak Ibu. Saya hanya akan share apa yang saya alami saja bersama dengan keluarga saya, apa yang saya alami dengan istri saya, dengan kedua orang tua saya, dengan keluarga besar saya. Kalau kita jadi orang Kristen itu bukan hanya kebiasaan kerohanian aja, bukan hanya tradisi aja, tapi kekristenan kita itu ada lifestyle, ada gaya hidup yang harus kita hidupin Bapak Ibu. Nah, seringkali kita lupa bahwa untuk menuai itu kita harus menabur. Nah, saya ada satu video. Video ini adalah satu hal yang mungkin mudah-mudahan bisa membukakan hati kita. Luar biasa sekali. Kita tonton dulu, nanti kita lanjut ya. Bisa dilihat. Suaranya bisa keluar dulu. Anak ini mencuri obat dari toko obat. Lalu dia dimarah-marahin sama yang punya. Lalu ada seorang yang membayar, mengganti. Tuh, anaknya jengkel tuh. Dia suruh kasih sok. Setelah 30 tahun. Ini yang jual tadi sudah agak sedikit berumur. Nah, dia memang baik sekali. Orang miskin, orang meminta-minta dia selalu kasih. Apa yang terjadi? Sepertinya terkena serangan jantung nih Pak. Anaknya bingung ketika melihat tagihan. Lalu dia menjual kiosnya. Tiba-tiba pada saat dia terbangun dari menunggu ayahnya, dia melihat billing tagihan rumah sakit dan sudah lunas, sudah dibayar 30 tahun yang lalu dengan 3 paket obat ya. Dia bingung. Dan 1 mangkok sup. Yang membayar itu Bapak Ibu tahu siapa? Ternyata sudah menjadi dokter. Anak yang dia tolong.
Tuhan. Matius 13 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Syarat kita untuk kita bisa menuai, kita harus menabur. Ya, kita harus menabur. Saya nanti akan jelaskan bagaimana caranya kita supaya diberkati. Ya, bagaimana menabur yang baik, bagaimana cara menabur yang baik. Tapi sebelum saya lanjutkan firman Tuhan, saya juga mau kesaksian, bukan saya, tapi istri saya. Ya. Bapak Ibu mau dengar kesaksian istri saya nggak? Amin. Mau ya? Istri saya yang paling manis dan paling cantik sedunia, dunia saya. Ya. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat istri saya. Shalom. Berbicara tentang diberkati berlimpah-limpah itu, kita mengucap syukur itu lebih mudah ya Bapak Ibu yang bilang kita diberkati, betul nggak? Betul ya. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak enak, bencana atau sakit, untuk mengucap syukur itu kayaknya susah, betul nggak? Ya, 3 bulan yang lalu saya mengalami sakit yang lumayan berat, gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Dalam 3 bulan itu, 2 bulan pertama saya sudah habis-habisan berobat di 2 rumah sakit yang saya percaya itu rumah sakit yang lumayan bagus ya. Yang kedua, dengan biaya yang sangat besar yang sudah kita keluarkan, tidak ada hasilnya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tidak patah semangat. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu mampu melakukan perkara yang besar. Kalau dulu Tuhan bisa memulihkan, menyembuhkan, bahkan membangkitkan orang mati, sekarang ini pun saya mengamini dengan yakin bahwa mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan itu tidak pernah ada batasnya, tidak ada pernah batas waktunya, begitu ya. Singkat cerita, saya sudah 2 bulan berjalan pengobatan di salah satu rumah sakit IDM, dan terakhir saya pindah ke rumah sakit yang ada di Kebun Jeruk, dan rumah sakit itu lumayan bagi saya gitu ya, lumayan besar biayanya. Tapi tidak ada satu hasil yang membuat saya itu sembuh. Bahkan vonis dokter pada waktu itu saya harus menjalani operasi yang besar, dan hasilnya itu 50-50 Bapak Ibu Saudara. Saya mengalami penyempitan di tulang leher saya, dan dokter memvonis ada 2 ruas tulang saya yang harus dipangkas supaya sarafnya itu keluar. Jadi 2 bulan itu saya mengalami sakit, setiap hari sakit yang begitu dahsyatnya, setiap malam khususnya. Jadi hampir setiap malam itu saya nggak bisa tidur gitu. Minggu bulan ketiga awal bulan dokter bilang harus dioperasi. Secara manusia saya down Bapak Ibu Saudara, bahkan setiap hari Rabu kalau Bapak Ibu Saudara lihat saya itu nengok itu nggak bisa gitu ya. Secara manusia saya nggak bisa berpikir lagi, takut pasti. Yang kedua, kata-kata dokter itu yang 50%. Kalau dioperasi bisa sembuhnya hanya 50-50. Saya bilang, Tuhan, saya itu selalu melayani secara manusia gitu ya. Kok Tuhan kasih penyakit begini gitu. Tapi saya percaya ketika saya baca firman, ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami keterpurukan apapun itu kondisinya, firman Tuhan itu jadi kekuatan untuk kita. Saya selalu teringat firman Tuhan bilang, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Seperti Raja Wali dia akan naik. Itu yang saya tertanam. Setiap pagi saya tidak lepas dari firman Tuhan. Saya selalu baca. Bahkan jam 4 pagi saya nggak bisa tidur sepanjang malam itu. Jam 4 saya nggak bisa tidur. Cuma saya baca Alkitab. Hari Rabu setelah divonis dokter itu saya agak, memang secara manusia saya nggak bisa bisanya cuma ada Tuhan kok bisa begini gitu. Saya tetap datang di komunitas ini Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya ketika kita ada komunitas yang baik dan benar yang bisa membuat iman kita naik, Tuhan Yesus akan buat kita semakin kuat. Setelah ibadah Rabu,
saya share dengan Pak Jeki, Pak Bambang gitu ya, saya didoain. Dan iman saya bilang Tuhan bisa tolong. Saya nggak anti dokter, Bapak Ibu Saudara, saya nggak anti orang-orang yang bisa dipakai Tuhan dengan caranya yang luar biasa. Bapak Jeki dan Pak Bambang waktu itu doain saya gitu. Saya nggak bisa bendung air mata saya, maksudnya saya percaya Tuhan itu dahsyat buat kami. Yang dokter bilang harus dioperasi, karena kalau tidak dioperasi ditahan-tahan maka saya akan mengalami kelumpuhan di sebelah kiri, karena kan yang diserang sebelah kiri. Jadi sudah mulai kebas. Saya cerita sama suami saya, kesempitan sedikit. Dokter bilang rasa sakit nggak ibu gitu. Saya berusaha untuk nutupin diri gitu ya, berusaha untuk kuat gitu. Dokter bilang kalau sampai nanti sakitnya menjalar di sebelah kanan dan itu sudah ada rasa kebas, rasa kesemutan, motor ibu akan berkurang dan lama-kelamaan ototnya akan menciut gitu. Otomatis ibu akan mengalami kelumpuhan. Dan itu sesekali saya rasain. Sampai saya kadang saya begini gitu ya, kalau ibadah gitu saya coba berakit jangan sampai ini menciut otot saya, saraf saya karena pengaruh dari leher. Akhirnya saya didoain, saya didoain sama Pak Jeki. Saya percaya Tuhan bisa pakai siapapun gitu. Suami saya bilang ada nih Om Chris gitu, jadi kayak kereta-kereta tapi itu dari China punya gitu ya. Saya dibawa ke sana, diterapi 3 kali dan itu sakitnya minta ampun, kayak tulang saya itu kayak diremukin, dirobah gitu ya, diangkat, dibenerin gitu. Itu pertama kali datang itu malamnya nggak bisa tidur, Bapak Ibu Saudara, sakit sama kayak habis digebukin, itu sakit sekali. Kedua kali tambah lagi gitu, terus saya harus ke Solo, saya konsultasi sama Om Kris ini, saya percaya Tuhan pakai dia untuk menjadi alat kesembuhan saya. Yang ketiga kali saya ditangani lagi, saya harus besoknya ke Solo. Secara manusia saya nggak mampu, Bapak Ibu Saudara, karena untuk berdiri pun berjalan waktu kalau serangan datang itu sakit sekali gitu. Untuk belok badan itu sakit sekali, apalagi untuk bergerak itu. Sampai satu waktu saya sempat tidak bisa bergerak, sampai suami saya ini harus dibawa gitu. Malam itu saya harus ke Solo. Suami saya bilang yakin mau ke Solo karena ada beberapa hal yang harus saya kerjakan, selesaikan di sana. Saya cuma punya iman, Tuhan pasti sertai saya pasti sembuh. Di Solo jam 11 malam di kereta, gembala Bapak Rohani saya di mana saya lahir baru di salah satu gereja bilang, saya infoin kalau saya ada menuju ke Solo. Jam 11 malam saya dibawain besok harus pelayanan juga ya di Solo bla bla bla. Saya bilang, Tuhan kenapa? Tuhan kasih beban lagi, ini aku baru sakit gitu. Tapi Tuhan bilang lakukan yang terbaik, tabur yang terbaik. Mungkin kamu nggak bisa tabur harta, tapi waktumu itu berharga buat saya. Saudara, ketika saya ada di Solo 2 hari Sabtu itu saya istirahat jam 2. Saya cuma doa, jangan sampai saya mempermalukan Tuhan ketika saya harus melayani di Solo. Saudara, di jam 2 siang saya bangun, jam 7 saya harus pelayanan ngisi firman di remaja, besok pagi harus di umum. Jam 3 sore itu saya nggak merasakan sakit, saudara, sama sekali sampai hari ini. Orang-orang hebat Tuhan, bahkan pemimpin kita ya, koordinator kita selalu Pak Jeki bilang firman Tuhan itu ampuh buat kita. Jangan, makanya saya selalu lihat statusnya Pak Jeki, firman Tuhan itu menguatkan. Dan saya belajar dari situ, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita belum bisa menabur harta, waktu buat Tuhan, yuk kita tabur. Firman Tuhan itu jadi kekuatan buat kita. Setiap pagi saya nggak pernah lepas dari firman Tuhan. Sebab saya tahu saya ada di tempat ini, saya bisa berdiri itu karena Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang saya mau bagikan, jangan tinggalkan komunitas-komunitas yang bisa membuat kita bangkit dengan
iman kita bersama dengan Tuhan Yesus. Apapun masalah kita, apapun sakitmu, apapun kelemahanmu, percaya Tuhan pasti tolong. Ketika ada komunitas yang baik dan benar yang membuat kita sehat dalam rohani, di situ ada kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Saya bersyukur ada di komunitas ini sangat membangun saya, sangat memberkati saya. Sayanya hanya seminggu sekali ya Pak, maunya setiap hari ya Mami Lope ya. Karena Mami Lope kamu sakit ya, karena kalau saya sering ngobrol sama Mami Lope sama Tante Wawa, saya nggak pernah nunjukin kesakitan saya Bapak Ibu Saudara. Orang lihat saya, makanya Mami Lope kamu sakit gini. Karena saya nggak pernah menunjukkan muka saya murung, sebab saya punya kekuatan yang berasal dari firman Tuhan tadi. Amin Bapak Saudara. Semangat terus, tabur waktu buat Tuhan. Jangan pikirkan apa kata orang, sebab apa kata orang itu bukan masa depan kita. Apa kata Tuhan melalui firman itu bukan masa depan kita. Jadi sama Tuhan kiranya firman kesaksian saya berkata kita semua. Thank you Bu Yolan. Kayaknya udah selesai apa ya? Udah tutup aja. Aduh, luar biasa ya. Jadi itu saya ini baru pengalaman pertama kali juga Pak kejadian kan. Jadi belum pernah ngalamin kayak gitu. Tapi di tengah-tengah situasi kondisi kayak itu memang sometimes kita ada waktu kita memang bukan karena kekuatan kita, tapi kita perlu dengar sama suara Tuhan gitu. Jadi kayak Tuhan kasih hikmat aja gitu ya. Udah di tengah kepanikan saya tahu dia diem gitu ya. Kita jadi sebagai pemimpin sebagai kepala di dalam rumah tangga juga harus nunjukin, walaupun hati udah berdebu, saya bilang udah tenang, cuma biasa gitu ya. Padahal hati kita diapain ini gitu ya, bawa ke Om Kris itu yang dia bisa benerin tulang belakang, ini tulangnya di-adjust, dibenerin lagi, beres gitu. Lalu udah 3 bulan sampai limit asuransi udah habis gitu. Oke, kita kembali ke jalan yang benar Bapak Ibu ya. Oke, kita kembali ke firman Tuhan. Sekarang lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Next ya. Jadi dikatakan tadi di dalam Galatia ayat yang ke-6 sampai pasal ke-6 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9, di ayat yang ke-9 dikatakan begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, masalahnya sekarang adalah kita seringkali sudah menabur Bapak Ibu. Ya taburannya apa? Taburannya mungkin duit lu gitu ya, tenaga lu, doa lu, apa aja tadi dikatakan, perbuatan baik kita itu juga bisa kita tabur. Banyak hal yang bisa kita tabur. Jadi kalau menabur itu nggak semata-mata masalah uang aja, ya. Tenaga kita, pikiran kita, mungkin kita sebagai seorang worship leader, seorang pemusik atau apapun, kita tabur, kita kasih untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kita nggak mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Why? Pertanyaannya. Jawabannya ini ada. Next. Kita sudah menabur karena kita seringkali mudah bosan Bapak Ibu. Kita tidak konsisten dalam menjalani apa yang menjadi tanggung jawab kita Bapak Ibu ya. Nah, kecenderungan orang zaman sekarang kalau berbuat baik itu mudah banget bosan ya kan. Ya udah lo, gua kasih kesempatan lu sekali, 2 kali, 3 kali, lu nggak bayar utang lu udah lu habis lu gitu ya biasanya kan. Udah, lu kalau macam-macam lagi udah selesai gitu. Ya, biasanya juga orang-orang yang cinta Tuhan hanya di awal itu seringkali kita dengar ya. Begitu dibaptis, wah cinta mula-mula. Mulai masuk pelayanan, 3 tahun, 5 tahun, melihat gembalanya sakit hati, kepahitan. Ya, sering. Kita sudah menabur dalam kebaikan di awal-awal, tapi tidak diakhiri dengan ciamik gitu. Tapi diakhiri dengan sesuatu yang sangat buruk gitu ya. Lalu memulai dengan mau diakhiri dengan daging. Ini adalah salah satu tanda orang yang membuat kenapa dia menabur tapi dia tidak menuai. Yang selanjutnya adalah next. Kenapa menabur tapi belum menuai? Karena belum waktunya. Banyak orang gak sabar juga nih. Belum waktunya kamu menuai. Sama kalau saya nih, saya lagi suka nanamnya lagi dikomplain sama istri saya menanam pohon banyak gitu ya. Saya beli pohon alpukat. Alpukat itu baru berbuah mungkin berapa? 7 tahun, 10 tahun. Tapi setiap hari istri saya nanya, udah berbuah belum? Aduh ya kan. Terus saya nanam anggur ya kan, udah berbuah belum? Lah anggurnya juga baru muter-muter 1 meter itu mau berbuah, ya kan? Kesel-kesel nanti saya cari di duta buah aja, buah taruh nempel di sini. Udah berbuah ya, buah palsu, ya kan? Ketawa ya kan? Nah, banyak orang sudah menabur tapi belum mulai karena belum waktunya Bapak Ibu.
Sama halnya seperti petani yang lagi nanam padi, kalau sudah datang waktunya itu menuni, gitu ya. Jadi setiap apa yang dia tabur itu ada waktunya untuk dia bertumbuh. Pasti. Masalahnya dia tidak akan bertumbuh kalau nggak ditabur sih. Tapi kadang-kadang kita udah nabur, kok gua belum menuai, gitu ya. Belum waktunya. Next, sudah menabur tapi belum menuai. Kenapa? Karena kita menjadi lemah, gitu ya. Menjadi lemah, satu aja menjadinya itu kelebihannya. Kadang-kadang Tuhan harus membiarkan kita untuk kita menunggu jawaban, tapi kita sudah nyerah. Kita udah nyerah, kita udah nggak setia, gitu ya. Jadi sometimes itu kayaknya jawaban doa kita itu dibuat lama. Sebenarnya itu untuk ujian apakah kita setia. Bukan karena Tuhan nggak sayang sama Anda, bukan karena Tuhan nggak peduli sama kita, tapi itu Tuhan mau tes apakah anak ini benar-benar setia. Ya kan? Mungkin kita pernah ingat dulu awal-awal saya jadi Kristen, kok minta ini mujizat jadi, minta itu mujizat jadi, betul nggak? Itu namanya bayi rohani. Sama seperti anak bayi, Bapak Ibu. Saya punya anak, waktu dia bayi umur 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun gitu, dia nggak minta susu, saya siapin nggak? Saya siapin nggak, Bapak Ibu? Siapin. Dia nggak minta makan, saya siapin nggak? Umur 3 tahun lagi lucu-lucunya, punya teman mainan sepeda, saya punya duit, dia berantem gara-gara sepeda sama temannya. Kira-kira kalau saya punya duit, saya beli nggak? Saya beliin. Dia nggak minta aku, saya beliin. Betul? Bayi rohani, anak rohani itu bapaknya akan gampang memberikan, karena dia belum bisa berbuat apa-apa. Anak saya sakit, buang air besar sembarangan, mungkin karena dia lagi sakit, saya cebokin nggak? Cebokin. Tapi kebayang nggak sekarang anak saya sudah mulai remaja kelas 1 SMP, sudah mulai kalau itu SMP itu, ya udah mulai puber. Tiba-tiba dia sakit, tiba-tiba dia lapar gitu, terus dia minta makan, papi aku mau makan, suapin gitu. Aneh nggak? Aneh Bapak Ibu. Nggak lazim lah. Makin nanti dia dewasa, setelah dia umur 20 tahun ke atas sudah kerja gitu, nggak mungkin ketika dia sakit saya cebokin juga kan? Kayaknya nggak mungkin ya. Kayak di rumah sakit aja. Maksud saya adalah semakin kita dewasa, kalau Bapak di dunia aja tahu memberikan kapan waktu yang tepat, apalagi Bapak di surga. Cuma masalahnya nih, sekali lagi seringkali kita itu tadi kadang berpikiran negatif sama Tuhan, kadang overthinking sama Tuhan, sehingga apa? Sehingga kita bilang, Tuhan kayaknya nggak sayang sama saya. Apa yang terjadi ketika kita sudah menabur, kita tidak menuai. Yakin loh Bapak Ibu, saya pernah ngalamin juga. Kalau kita merasa kita sudah pernah menabur tapi kita tidak menuai, coba koreksi apakah 3 hal tadi ada dalam kehidupan kita. Kita mudah bosan, kita nggak sabar, belum waktunya, kita udah ngomel-ngomel, atau kita menjadi lemah. Nah, next, cepat aja Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa menuai? Kalau kita menuai, kita itu artinya diberkati, betul. Dan kalau kita diberkati, pasti kita seharusnya, sewajarnya kita akan menjadi berkat. Amin. Amin. Masalahnya seringkali kita itu nggak bisa diberkati berlebihan, maksudnya berlimpah-limpah, karena kita tidak menjadikan hidup kita jadi saluran berkat. Nanti saya ajarin gimana kita supaya Bapak Ibu diberkati berlimpah-limpah. Yang pertama, bagaimana caranya agar kita bisa menuai? Menabur dengan tidak jemu-jemu. Tahukah Bapak Ibu bahwa hidup ini adalah kesempatan? Ada lagunya kan? Ya kan? Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi. Anda yang nyanyi dulu ya. Amin. Amin nggak? Pak, gimana saya cara menjadi berkat? Banyak Bapak Ibu. Tahu nggak Bapak Ibu bahwa setiap kita, siapapun kita, Tuhan punya blueprint yang jelas untuk kita menjadi sangat-sangat istimewa.
Cuma karena sekeliling kita, bahkan diri kita seringkali underestimate sama diri kita sendiri, kita nggak keluar menjadi apa yang seharusnya Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, mungkin terlalu ini ya. Poinnya begini, tahu nggak Bapak Ibu bahwa kita ini semua spesial dan kita bisa berguna bagi sekitar kita. Amin. Pak, saya nggak bisa berkhotbah seperti Pak Roy. Nggak apa-apa, ya kan? Jadi pendoa saja di belakang nggak apa-apa. Doakan saya supaya di sini sehat-sehat. Itu menabur, betul nggak? Pak, saya nggak punya duit banyak Pak untuk ngasih rumah buat Pak Jeki. Nggak apa-apa juga ya Pak. Kirimin aja itu cangsiam apa itu daging babi merah itu sekali-sekali gitu ya. Kalau misalnya segitu nggak apa-apa, ya kan? Tapi paling tidak nggak bisa Pak, saya juga nggak punya uang, nggak punya aplikasi buat ngirim pakai GoFood, nggak apa-apa, doain paling tidak. Pak, saya nggak bisa berdoa, ketemu Pak Jeki kasih senyum. Jangan cuma udah nggak bisa ngasih nasi babi, nggak bisa doain, ketemu juga cuma merengut gitu ya. Itu nggak menabur namanya. Oke, menabur dengan tidak jemu-jemu. Sebab di dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan demikian. Tadi ya, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Siapa yang menabur sedikit, dia akan menuai sedikit. Siapa yang menabur banyak, dia akan menuai banyak. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Kalau hidupmu saat ini sampai sekarang, coba koreksi. Kalau kamu masih seperti itu aja, coba cek apa yang sudah saya tabur. Betul Bapak Ibu? Nanti saya kesaksian. Matius 7 ayat yang ke-12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menabur itu isi hukum Taurat, itu semua tentang bicara bagaimana supaya kamu mau diperlakukan orang, perlakukanlah demikian sama orang lain. Ya kan? Pengen dihormati, hormatilah orang lain. Ya kan? Pengen dicintai, cintailah orang lain. Demikian juga sebaliknya, kalau kita tidak pernah respect sama orang juga tidak pernah respect sama kita. Basic sekali, tapi kita sering lupa, betul nggak Bapak Ibu? Sama-sama kita belajar ya. Kunci yang pertama, bagaimana supaya agar kita bisa menuai, jangan pernah jemu-jemu menabur. Selama masih bisa hidup, taburlah, ya kan? Secara keuangan, nah sekarang nggak apa-apa ngomongin masalah keuangan dulu. Bapak Ibu, saya juga belajar sama istri saya untuk terus tidak pernah mencintai uang, sebab mencintai uang adalah akar dari segala kejahatan. Bukan uangnya loh, uangnya netral, betul ya? Uangnya hanya alat. Tapi kalau mencintai keuangan itu adalah akar dari segala kejahatan. Dan kami belajar untuk menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, bukan mencintai uang. Uang penting nggak penting? Perlu. Tapi seringkali orang banyak sekali kehidupannya hancur gara-gara tidak bisa memanage keuangan. Salah satunya apa? Mengutamakan uang di atas segala-galanya. Itu kehidupan pasti akan berantakan, hancur-hancur. Firman Tuhan bilang, kamu tidak bisa mempunyai dua tuan. Kamu harus pilih tuanmu, aku atau mamon, ya kan? Nah seringkali kita lebih mencintai. Saya sama istri saya bilang jangan sampai, amin gitu. Uang harus menjadi budak Bapak Ibu dan saya. Dia harus menjadi alat kita, amin. Jangan menjadi tuan. So bagaimana caranya? Caranya adalah jangan biarkan uang menguasai hidupmu, tapi biarkan hidupmu menguasai uang. Paling gampang adalah apa? Paling gampang adalah berikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Sama kami hidup, prinsip saya sendiri adalah kalau mau diberkati, harus memberkati orang-orang yang seharusnya diberkati. Pertama, bertanggung jawab sama keluarga, bagi yang udah berkeluarga ya. Seorang suami harus menjadi kepala dan bertanggung jawab sama keuangan keluarganya. Seorang istri juga demikian. Yang kedua, harus bertanggung jawab sama keluarga besar, sama orang tua, harus diperhatikan. Orang tua yang sudah tidak mampu, mereka sudah bisa, tapi harus diperhatikan. Itu kunci kalau mau diberkati.
Ada juga hukumnya kan, hormatilah orang tuamu kan, supaya lanjut umurmu dan berbahagia engkau di muka bumi. Kami tidak pernah berhenti memperhatikan orang tua kami. Lalu siapa? Orang-orang terdekat yang Tuhan kirim dalam kehidupanmu. Kalau kamu di pelayanan, orang pelayanan. Kalau kamu di pekerjaan, orang pekerjaan. Karena itulah ladangmu. Saya kebetulan bekerja dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, tapi saya memperlakukan mereka harus seperti Yesus memperlakukan saya. Karena itulah yang Tuhan suruh. Betul? Itu yang Tuhan praktekkan. Ketika dia datang ke dunia, dia nggak datang untuk orang-orang benar kok. Dia juga datang untuk seorang pelacur. Ya, dia datang untuk seorang pemungut cukai. Dikasihi, diampuni, dipulihkan. Itu Tuhan datang untuk orang-orang yang seperti itu. Jadi kita juga demikian Bapak Ibu. Dan saya belajar supaya saya pada saat menabur dengan motivasi yang benar. Karena sekali lagi Tuhan tidak bisa ditipu. Jangan sesat Bapak Ibu. Manusia gampang, ya kan? Apalagi zaman sekarang bikin apa istilahnya itu, bikin status di mana biar kelihatan keren, ya kan? Tapi aslinya nggak begitu gitu Pak. Oke, bagaimana caranya agar kita bisa menuai next? Yang kedua adalah bersabar. Roma 12 ayat yang ke-12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Pada saat kita menabur sesuatu, menabur kebaikan, Bapak Ibu nggak usah, jangan gini. Seringkali orang yang kan saya sudah balikan perpuluhan, kan saya sudah melakukan ini, kok Tuhan gitu ya? Come on. Tuhan itu punya waktunya sendiri, dan dia tidak pernah lebih cepat, dan dia tidak pernah lebih lambat untuk memberkati kita. Tepat waktunya, amin. Cuma seringkali kita, saya imani apaan sih? Gak usah ditunggu tuh pohon alpukat yang saya tanam, ya kan? Kalau sudah waktunya berbuah, pasti berbuah. Tugas saya apa? Siram, perhatikan tanahnya. Kalau ada serangga yang tidak benar di daunnya, dikasih disinfektan atau insektisida supaya bagus. Itu tugas saya. Tapi untuk nunggu dia berbuah, ada waktunya Bapak Ibu. Betul? Sama ketika kita menabur sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, gak usah ditunggu, maksudnya gak usah heboh kapan nih. Tidak pernah. Saya dalam kehidupan saya selalu merasakan berkat Tuhan. Surprise selalu dalam kehidupan saya. Dari hari ke hari, mengangkat, mempromosikan, memberkati, memulihkan. Dan saya pengen sekali ini semua kita rasakan Bapak Ibu. Amin. Kuncinya bersabar. Coba banyak orang Kristen itu banyak udah bersukacitalah dalam pengharapan itu, banyak orang Kristen paling hebat tuh. Ya. Kenapa? Ya dia masuk gereja lalu dia heboh kan? Bersukacita, ya dia bersukacita. Tapi juga banyak juga orang yang bertekun dalam doa. Saya yakin orang-orang Kristen zaman sekarang itu banyak yang bertekun dalam doa tuh. Tapi satu ini kadang-kadang kurang tuh. Sabarlah dalam apa? Sabarlah dalam kesesakan. Jadi kalau Tuhan bilang di dalam firman-Nya, karena dia tahu setiap kita pasti pasti dalam kehidupan kita pasti ngalamin yang namanya kesesakan. Ya tak? Betul nggak? Karena Tuhan tahu. Makanya dia suruh apa? Sabar. Dia nggak bilang, udah, nggak mungkin aku lepaskan dari kesesakan. Satu kali dia bilang, sabarlah dalam kesesakan. Kenapa? Karena pada saat itulah kita sedang diuji iman kita, ya kan? Tapi pada saat Tuhan menguji, Dia tidak akan menguji melampaui kekuatan kita. Amin. Dalam perjalanan iman saya pribadi selalu saya bilang sama Tuhan, udah Tuhan, apapun yang mau kau lakukan dalam kehidupanku, lakukanlah. Saya siap sedia. Karena sepanjang hidup saya sampai kemarin ulang tahun saya ke-41, saya nggak pernah melihat Tuhan gagal dalam kehidupan saya. Saya memang sering gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Dan apapun yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan saya selalu best of the best. Best of the best. Kadang saya juga kurang setia, kadang saya juga ya gitulah ya, lebay, kadang drama manusia. Tapi Engkau Tuhan adalah Tuhan yang setia. Top markoto.
Jadi kalau dalam kesesakan saya nggak mau ngeluh. Ya, banyak orang Kristen pintar banget ngeluh. Oke, pintar banget ngeluh, belum apa-apa udah ngeluh gitu ya, bersumut-sumut. Gitu. Sabarlah dalam kesesakan. Dan yang terakhir, bagaimana caranya agar kita bisa menuai? Tetap kuat dan setia. Dikatakan dalam Mazmur 126 ayat yang kelima sampai ke-6, orang-orang yang menabur dan mencucurkan air mata akan menuai dengan apa katakannya? Bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya kan ada lagunya juga kan? Yang menabur dengan mencucurkan air mata, ya kan? Ya, akan menuai dengan bersorak-sorai, gitu ya. Ya, apalagi berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Tetap kuat dan setia. Dikatakan menabur dengan mencucurkan air mata, berarti menabur itu dalam posisi apa? Nangis, gak enak. Saya kasih contoh misalnya, lagi nggak ada duit di rumah gitu. Ya Pak Jeki udah sering banget kesalahan seperti itu. Tiba-tiba ada yang butuh gitu ya. Mungkin kita di rumah makan juga nggak makan gitu ya. Tapi ada yang lebih menderita dari kita. Apa sikap hati kita? Seperti apa posisi hati kita? Video tadi kira-kira menyentuh Bapak Ibu nggak semua? Seorang pedagang mungkin bakmi ayam gitu ya, sok lah ya, yang punya apa? Ketemu ada anak mencuri obat, yang punya apotek aja ngamuk-ngamuk. Mungkin dia bayar obat itu untungnya mungkin selama seharian, atau mungkin belum untung itu seharian. Tapi apa yang dilakukan? Udah, ini aku bayarin. Itu tuh sobatnya, oke? Silakan ambil sobat. Itu menangis Pak, Bu. Jangan bilang itu nggak menangis. Apa buktinya? Anaknya ngomel lagi belakang. Saya kasih tahu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang melakukan sesuatu di tracknya Tuhan yang benar, pasti pertama kamu akan menangis. Kalau belum menangis, kalau belum merasakan sakit, saya yakin dulu di tracknya Tuhan. Yang kedua, kalau belum sampai orang mencibir Anda melakukan sesuatu yang benar, kayaknya itu juga belum dari Tuhan kayaknya gitu. Maksud saya, itu caranya Tuhan kita tuh pada saat menabur itu menangis Pak, Bu. Karena dasar yang kita harus korbankan, betul? Tapi kalau Bapak ini tetap kuat dan setia, suatu waktunya Tuhan tidak pernah berbohong. Seorang anak kecil aja ingat 30 tahun kemudian dia bayarin ya. Apalagi Tuhan, dia tidak pernah berhutang kepada Anda. Kita yang seringkali berhutang kepada Tuhan. Oke? Kalau Bapak Ibu kita tetap kuat dan setia, maka saya yakin dan percaya seyakin-yakinnya kita pasti akan menabur. Kita pasti akan menuai. Dan tuaian kita itu akan membuat kita bersorak-sorai. Ya kan? Anak kecil yang tadinya melihat bapaknya ngasih itu, yang tadinya ngamuk, begitu 30 tahun bapaknya hampir meninggal, ya kan? Meninggal, terus nggak bisa bayar rumah sakit, tiba-tiba lunas, nangisnya, karena sudah dibayar dengan 3 bungkus obat dan 1 mangkok sup, dibayar lunas. Next, menuai untuk kemuliaan Tuhan itu artinya satu, caranya gimana Bapak Ibu? Jangan pernah jemu-jemu untuk terus menabur. Oke? Yang bisa, yang punya duit, taburlah duit Anda. Saya katakan aja ya, karena Tuhan tidak pernah berhutang. Oke? Yang bisa menabur tenaga, taburlah tenaga Anda untuk pelayanan, untuk keluarga, ya kan? Barusan saya lihat status emak saya, pendeta siapa itu, lucu banget. Orang Kristen itu kata minta berdoa, tapi nggak pernah kerja
ya kerjanya biasa aja, nggak mungkin bisa kaya, nggak mungkin bisa dapat berkat gitu. Ya kalau jadi orang Kristen harus bekerja, kerja keras gitu, ya kan? Pasti Tuhan nanti berkati. Itu menabung sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, bersabar. Ya, Bapak Ibu, amin. Kalau kita menabung, bersabar. Yang terakhir, tetap kuat dan setia. Maka hidup kita sedang memuliakan dan meninggikan Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, pada saat kita menabur hidup kita untuk pelayanan, menabur uang kita untuk pelayanan, menabur uang kita untuk orang-orang miskin, menabur tentang doa-doa kita. Doa-doa itu menabur loh Pak, Bu, ya. Ya kan seperti istri saya itu memang saya kalau dalam hal berdoa pagi itu kalah deh, saya jujur aja. Menabur dan saya yakin yang didoakan pasti saya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan menabur, maka kita pasti akan menuai. Kalau kita tidak menjadi lemah. Maka kalau kita melakukan itu, kita sedang memuliakan dan meninggikan Tuhan. Ngerti sekarang Pak Bu? Kalau kita meninggikan dan memuliakan Tuhan, maka yang terjadi adalah next. Yohanes 12 ayat 32. Dan apabila aku ditinggikan, Tuhan bilang ya, dari bumi aku akan menarik semua orang datang ke Tuhan. Jadi Bapak Ibu mau nggak di tempat ini ditarik sama Tuhan tempat ini? Mau nggak Bapak Ibu? Mau nggak orang-orang datang kepada Tuhan? Ya, satu, jangan mikir cuma, wah saya harus penginjilan nih ketok satu pintu rumah, pintu apartemen. Enggak, Pak Bu. Taburlah apa yang harus kita tabur. Dan ingat kuncinya tadi 3 itu dilakukan. Saya yakin itu kita meninggikan Tuhan. Pada saat kita meninggikan Tuhan dengan harta kita, dengan hidup kita, dengan perkataan kita, ya, perkataan kita. Apakah perkataan kita merupakan perkataan yang baik, menjadi taburan yang baik untuk orang, atau perkataan kita melemahkan orang, atau perkataan kita membuat orang drop, atau perkataan kita membuat orang semangat, ya kan? Gerak-gerik kita apakah membuat orang menjadi bersemangat, atau melihat gerak-gerik kita orang ikut lemas gitu ya? Tabur Bapak Ibu. Pada saat itu kita lakukan, saya yakin dan percaya, ketika kita meninggikan nama Tuhan dengan kehidupan kita, dengan perbuatan baik kita, dengan apa yang kita tabur, Tuhan disenangkan, maka Tuhan akan menarik orang-orang kepada Dia melalui hidup kita. Amin. Saudara siap? Serah banyak yang siap mau diberkati Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Baik, kita akan tutup firman Tuhan. Saudara diberkati, amin. 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 Baik, mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami akan menuntut firman hari ini. Hamba-Mu sangat terbatas, tapi hamba-Mu yakin dengan segala kesederhanaan yang hamba-Mu miliki, Tuhan akan berkati dan sempurnakan semuanya. Kau memberkati jemaat-Mu di tempat ini berlimpah-limpah. Kau memberikan kekuatan kepada setiap kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, untuk tetap menjadi garam, menjadi berkat, menjadi terang. Kami tidak takut menabur, dan pada saat kami menabur, kami tetap kuat, kami bersabar, karena kami tahu waktunya Tuhan adalah yang terbaik untuk kami bisa menuai Tuhan. Dan kami percaya tempat ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukur, mari angkat pujian buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah
Yesus, kami serahkan sepenuhnya kehidupan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa supaya Engkau terus yang mengurapi, Engkau terus yang memakai dengan kerendahan hati. Biarlah hati Bapa seorang pemimpin menjadi bagian yang Tuhan, sehingga bisa membawa jemaat-Mu di tempat ini. Setiap kami Tuhan yang ibadah di tempat ini bertemu bukan dengan Engkau Tuhan. Engkau pakai terus hamba-Mu ini, Engkau memberkati dia dengan kesehatan Tuhan. Apapun yang dibuatnya, apapun yang dilakukannya, ketika dia lakukan dengan takut akan Tuhan, Tuhan memberkati. Engkau memberkati istri dan kedua putranya Tuhan berlimpah-limpah Tuhan, dengan kesehatan, dengan kepintaran buat anak-anaknya, hikmat yang daripada Tuhan pakai dimanapun mereka berada. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terpuji nama Tuhan Yesus. Terima kasih kepada hambanya Bapak Evangelis Roy Nanggolan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita untuk berdoa syafaat. Saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga yang kami imani dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih untuk lawatan-Mu dan kehadiran-Mu di sepanjang ibadah kami dari awal pertengahan hingga ibadah kami selesai. Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami juga sudah terberkati dengan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu terkasih Bapak Roy Nanggolan. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kembali kami untuk menabur yang terbaik, yang sesuai dengan firman-Mu, sehingga kami juga akan menuai berkat yang daripada-Mu, karena kami percaya Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dan yang indah untuk kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu ini Tuhan, terus pakai pelayanan yang luar biasa Tuhan, ekstra kuasa, ekstra pengharapan, apapun usaha pekerjaan yang Tuhan buat lancar dan berhasil. Hamba juga berdoa, kami juga berdoa untuk istri Ibu Vena yang telah memberkati kami semua dengan kesaktian yang luar biasa, karena kami percaya Tuhan, kami kembali dikuatkan Tuhan, bahwa kami selama kami tidak kehilangan pengharapan, pasti mujizat akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, hamba-Mu juga berdoa untuk Bapak Jeki bersama istri Ibu Yuli dan anak-anaknya Tuhan. Tuhan terus pakai mereka, keluarga yang selalu menjadi banyak berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati pelayanannya, berkati kesehatannya Tuhan, ekstra kuasa Tuhan, sehat-sehatan dan kuat-kuatan. Biarlah Tuhan setiap pengorbanan, apapun pikiran, waktu dan materi yang hamba-Mu telah korbankan untuk terbentuknya persekutuan doa ini Tuhan, biarlah Tuhan perhitungan semua itu menjadi upah yang besar di surga. Kami percaya Tuhan, persekutuan doa ini akan terus Tuhan pakai untuk menjangkau banyak jiwa yang rindu dan haus akan ibadah dan keselamatan yang sejati. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini, dari pemimpin pujian Saudara Audi, juga Imam Musik Bapak Yoto, juga para adik-adik kami juga yang terlibat dalam studio dokter dan musik, juga para singer Tuhan, para penerima tamu juga, dan yang memberkati kami dengan makanan malam hari ini juga Tuhan. Kiranya Tuhan perhitungkan terus semua apa yang mereka layani, apa yang mereka berikan selama pelayanan mereka. Tuhan berkati mereka selalu Tuhan, terus berikan kesetiaan sampai akhir, sampai mereka terus setia untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk kami umat-Mu yang hadir di tempat ini pada malam hari Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami datang membawa berkat, kami juga akan pulang dengan berkat dan sukacita. Berkati Tuhan hamba-Mu yang jemaat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang terikat Engkau lepaskan Tuhan. Biarlah Tuhan kami senantiasa selalu menjadi pribadi yang selalu mengucap syukur, pribadi yang selalu memiliki pikiran, perkataan, perbuatan yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami, bagi keluarga kami, bagi saudara kami, bahkan bagi tetangga kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati Tuhan dari seluruh provinsi yang ada, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, bahkan di mana kami tinggal saat ini. Tuhan berkati Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu tetap ada untuk kami, untuk bangsa kami, sehingga setiap masalah kesulitan apapun yang dihadapi bangsa kami boleh dilewati dengan sempurna Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan, presiden, wakil presiden, bersama menteri, juga para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan
Tuhan, keluarga dan pun tetangga, Tuhan kita beri iman, roh yang takut akan Engkau, sehingga apapun yang menjadi kebijakan, peraturan yang mereka putuskan, itu semua untuk kebaikan umatmu juga. Terima kasih Bapak, namamu sudah selesai berdoa, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu terus merawat, mengiring hidup kami sampai pada Maranatha kali kedua Tuhan datang, mendapati kami semua tetap setia dengan iman kami yang hanya tertuju kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus. Iya. Nanti setelah doa berkat jangan kemana-mana dulu, minta waktu kurang lebih 10 menit. Jadi menabur tuh, tabur diri kita dengan firman. Amin. Amin. Pasti dia akan bertumbuh, Ya. dan bukan hanya sekedar bertumbuh, tapi dia akan shining, pasti akan bersinar hidup kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita. Arahkanlah hati dan pikiran kepadanya, serta terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang Maha Sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, dan penghiburan daripada kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga tahun Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya amin. Silakan duduk dulu. Coba tolong Kak Pak Roy ulang tahun ke 41 tahun. Ada lagi yang ulang tahun minggu ini, bahkan 1 minggu ke depan. Ada lagi yang ulang tahun bulan ini. Sama didoakan. Ya, kita berdoa. Ada yang ulang tahun pada bulan ini, bisa angkat tangan. Udah Jokowi. Jadi cuma Pak Roy saja yang ulang tahun ya. Anak Tuhan lihat tulis pena nggak kelihatan sakit. Karena yang sakit cuma pikiran, salah fisik, rohnya nggak pernah sakit. Amin. Amin. Begitu rohnya nyambung sama kuasa langsung sembuh dia. Oleh sebab itu melayani Tuhan. Kak, boleh dong Kak? Sedikit cepat Kak. Udah ke depan aja, bawa aja. Wah, surprise ini dengan saya nih. Ada lagi yang ulang tahun pada bulan ini, silakan berdiri dong, ditunjuk kan. Ditanya berapa orang lain. Kamu ulang tahun bulan ini, ayo. Iya. Pak Roy, Ya. gak usah dibeliin ya? Gak usah. Gak usah ya? Oke. Jadi, siapa? Oke. Bapak ini, mari Pak siapa? Pak Kurniawan. Pak Kurniawan. Oke. Ada lagi yang ulang tahun bulan ini? Ini Pak Jokowi. Pak Jokowi. Bulan ini? Oh enggak. Terima kasih. Oke. Kita bulan ini Pak Roy ulang tahun ke 41 tahun. Berikan tepuk tangan buat. Yang ini merupakan bukti cinta kasih dari semua teman-teman di PD dan gue ini. Yuk mari kita berdoa sambil tutup diri sekali lagi. Arahkan tangan saudara dan memberkati Pak Roy dan Pak Kurniawan. Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk tahun-tahun penyertaan Tuhan yang menyertai setiap kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Dan jika mereka boleh ada sampai hari ini, semua merupakan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kami yakin dan percaya dari tahun ini bahkan sampai tahun-tahun ke depan, sebagaimana Engkau telah memulai di dalam berkat-Mu, maka mereka akan terus senantiasa diberkati oleh Tuhan.
apapun yang kami perbuat di dalam kebenaran, Tuhan menjadi kami berhasil. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, semua rancangan rencana kehendak Tuhan yang sempurna, itulah yang akan menjadi bagian dalam hidupmu. Pengurapan kekuatan kuasa Allah senantiasa mencubahi engkau di sepanjang musim hidupmu, sehingga dari depan dari belakang Tuhan mengurung kau, dan tangan kanan Tuhan senantiasa ada di atas kepala Tuhan, di atas kepalamu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin.